Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal yahsyal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufun 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dan mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, detik ini dan menit ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berupa sebuah nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa menghirup udara pagi dan masih dipertemukan di bulan Ramadan yang insya Allah ini adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin seluruh dunia. Kedua kalinya salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tentunya menjadi panutan kita, menjadi pendidik kita sehingga kita mampu dan masih menerangi pada zaman saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dan kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Ramadan menjadi momentum bersama anak-anak kita tercinta di rumah. Membersamai tumbuh kembangnya anak-anak kita menjadikan sebuah kewajiban untuk kita bersama. Bukan kita kemudian sepenuhnya memasrahkan semua kepada sebuah lembaga atau sekolah dan kita sendiri tidak mau bagaimana di rumah membersamai anak-anak kita. Ramadan adalah momentum kita membersamai anak-anak kita. Rumah adalah menjadi tempat pertama tarbiyatul ula dan orang tua yang punya peran penting di dalam kehidupan tersebut. Pemirsa yang berbahagia, setiap bayi yang lahir di dalam kehidupan ini adalah terlahir dari sebuah kefitrahan dan orang tualah yang kemudian menjadi mereka Nasrani ataupun Majusi ataupun Yahudi. Untuk itu punya peranan penting keluarga di sini untuk selalu mendampingi anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal penting yang kemudian Ramadan ini menjadikan momentum bersama untuk menyampaikan atau melaksanakan visi besar keluarga di dalam pendidikan. Salah satunya adalah 1, visi penjagaan diri dan keluarga dari kemaksiatan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga anak-anak kita dari sebuah kemaksiatan adalah sebuah keharusan dan memproteksi kepada anak-anak kita untuk selalu pada jalan dan akhlak yang benar juga merupakan sebuah keharusan. Di tengah masyarakat atau lingkungan yang saat ini sangat luar biasa pengaruhnya, tentunya rumah menjadi salah satu tempat untuk menanamkan akhlak kepada anak-anak kita. Jadi menjadi visi yang besar adalah bagaimana kemudian keluarga menjaga diri dari kemaksiatan. Yang kedua, menyayangi bukan berarti harus memanjakan. Al-Munafikun ayat 9 menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Membahagiakan anak tidak seharusnya dengan melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan. Artinya memberikan fasilitas yang mewah kepada anak-anak yang tentunya itu belum tentu dapat dirasakan atau bermanfaat bagi anak-anak. Untuk itu menjadikan sebuah kebahagiaan ketika anak-anak kita tumbuh dengan akhlak yang baik, nurut kepada orang tua dan selalu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah
mendidik dengan komprehensif. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah harapan-harapan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang selalu nurut, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, mempunyai akhlak yang baik, dan semuanya akan indah dalam satu keluarga. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Inilah yang kemudian menjadi dasar kita untuk selalu mendampingi anak-anak kita. Menjadikan salah satu aspek pertama adalah akidah. Ketika dalam sebuah kisah dalam Al-Quran, ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya la tusrik billah inna sirkal ladulmun adim. Ya anakku, janganlah kau mensekutukan Allah. Itulah salah satu hal yang pertama di dalam keluarga kita yang harus kita tanamkan. Yang kedua adalah aspek dari ibadah kita. Bagaimana kita membersamai anak-anak kita di dalam beribadah setiap hari. Mulai dari ibadah-ibadah yang mahdhah, salat 5 waktu, kemudian mengaji, dan tentunya akhlak yang paling penting yang memang harus kita dampingi. Yang ketiga adalah aspek akhlak dan kepribadian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitupun juga dengan anak-anak kita, harus kita bekali dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana akhlak seorang anak ketika kepada orang tua, akhlak ketika makan, akhlak ketika kita bersama dengan orang-orang yang lain, dan tentunya inilah yang kemudian harus kita tanamkan. Dan yang terakhir adalah aspek jasadiyah. Bersama keluarga tentunya membekali anak-anak yang kuat adalah salah satu bentuk keharusan. Keterampilan, bahkan Umar bin Khattab menyampaikan anak-anakmu harus diajarkan bagaimana memanah, kemudian berenang, dan juga berkuda. Salah satu bentuk bagaimana perhatian Islam pada saat ini kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. Maka Allah pun juga menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Akhirnya Ramadan kali ini tentunya kita harus fokus kepada anak-anak kita, mendidik dan membersamai anak-anak kita yang kelak insya Allah akan melahirkan generasi-generasi penerus kita yang siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya pribadi minta maaf. Nasrullahi wal fathu min qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.